Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Dewi dari SMA Negeri 110. Saya calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan percakapan dengan menggunakan alur filter, di mana saya akan berperan sebagai pengamat, coach, dan coaching. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Epa? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Oke, alhamdulillah baik. Oke, hari ini Ibu akan mengadakan percakapan coaching ya Bu ya. Ibu sebagai coach dan Ibu Misna jadi coachnya ya. Oh iya Bu. Oke, jadi saya juga kali ini akan menjadi observer atau pengamat Ibu ketika Ibu melakukan coaching. Nah, sebelum kita melakukan Ibu Epa melakukan coaching, alangkah lebih baiknya kita bicarakan tentang rubrik penilaian dulu Bu ya. Saya sekedar mengingatkan saja bahwa nanti dalam percakapan coaching berlangsung, Ibu akan menerapkan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi Ibu akan menanyakan kepada coaching Ibu tentang tujuan umum dari percakapan, kemudian Ibu akan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching Ibu, kemudian selanjutnya merencanakan rencana aksi dan komitmen bentuk tanggung jawab dari rencana tersebut. Kemudian dalam melakukan percakapan coaching ini juga jangan lupa Bu ya menerapkan kompetensi inti dari coaching tersebut. Yang pertama, Ibu harus bisa hadir sepenuhnya atau present. Kemudian yang kedua, Ibu juga harus bisa menjadi pendengar yang aktif dengan menggunakan teknik rasa. Kemudian yang terakhir, jangan lupa Bu ya, dalam melakukan percakapan coaching tersebut, kompetensi yang harus kita miliki adalah bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa terbuka mengeluarkan informasi sebanyak mungkin tentang permasalahan yang coaching tersebut hadapi. Jadi itu adalah kompetensi inti yang harus dimiliki ketika kita melakukan percakapan coaching. Kemudian Bu Epa, sebagai observer nih, saya ingin menanyakan ke Ibu Epa nih, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Oh iya, makasih Bu Sartika. Kalau menurut saya sih kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang di bagian memberikan pertanyaan berbobot Bu Tika, biar saya bisa menggali informasi yang lebih dalam lagi pada coach saya. Oke, Ibu akan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nantinya ya? Iya. Oke, selanjutnya Bu, kita ke bagian alur tirta nih. Bagian alur tirta mana yang ingin Ibu saya observasi lagi, Bu? Kalau di bagian alur tirta itu saya ingin diobservasi di bagian identifikasi Bu. Nah, biar saya bisa menggali lebih dalam lagi masalah apa saja yang disampaikan oleh coachnya. Oke. Kemudian Bu, bagaimana sih indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti itu? Ya, yang itu indikator ketercapaiannya itu bagaimana coach itu mampu menyampaikan masalah yang lugas, yang jelas sekali. Di situ saya kepingin masalahnya lebih luas lagi, lebih jelas lagi. Makanya saya menanyakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, jadi Ibu ingin nanti indikator ketercapaian terlihat ketika coach bisa mengeluarkan segala permasalahannya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka, Ibu ya? Oh iya, Bu. Oke, baiklah Bu, silakan dilanjutkan coachingnya. Saya sambil Ibu melakukan coaching, saya akan melakukan pengamatan. Jadi selamat melakukan coaching, Bu. Oh iya, makasih Bu. Halo, assalamualaikum Bu Misna. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bu Misna? Baik-baik aja kan? Sehat? Alhamdulillah sehat, tetap semangat.
Iya, terima kasih nih Bu Misna sudah temuin saya, sudah menghubungi saya waktu itu ya. Kemarin ya WA saya itu, Nggih, sekarang Bu. kita bisa berbincang-bincang sebentar. Makasih Bu Misna sudah temuin saya. Nah, hari ini gimana nih Bu Misna? Kita mau ngobrolin apa ini Bu Misna? Apa yang mau kira-kira kita pecahkan masalahnya nih? Iya, kemarin saya sudah hubungi Ibu ya. Terima kasih banyak nih Bu sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol dengan saya, Bu. Oh, iya, sama-sama. Iya, saya sampaikan kemarin memang ada sedikit masalah sih, Bu. Saya ya masalah masalah tentang pembelajaran sih, Bu, Oh iya, di kelas. oh, masalah pembelajaran ya Bu ya di kelas ya. Iya. Nah, kalau menurut Bu Misna, tujuan dari pertemuan kita ini apa ini Bu, yang ingin dicapai sama Ibu? Saya berharap sih ketika pertemuan hari ini ya bisa mendapatkan solusi lah dari masalah yang saya hadapi, Bu. Oh iya, bisa mendapatkan solusi ya dari masalah yang dihadapi. Eh, Kalau kira-kira dari pengamatan Bu Misna, masalah apa ini kondisi nyata yang ada di tempat Bu Misna itu, di kelas atau di sekolah, masalah kondisi nyatanya apa ini Bu Misna? Bisa diceritakan nggak? Begini Bu, apa namanya, saya itu di kelas, saya kebetulan ngajar matematika Bu. Jadi, Oh, matematika itu kan, kadang untuk kebanyakan siswa gitu ya, dianggap bahwa matematika itu, pelajaran yang menyusahkan menurut mereka gitu. Kadang takut juga melihat kita. Nah, hmm. ketika saya di kelas, saya sudah berusaha maksimal nih Bu, gitu, memberikan metode pembelajaran, kemudian memberikan banyak hal lah di dalam kelas gitu ya, membuat pembelajaran yang menarik dan sebagainya Ibu gitu. Nah, tapi ada satu siswa saya yang pendiam sekali di kelas gitu, jadi kurang aktif begitu di kelas. Oh, jadi ada siswa pendiam ya di kelas. Hmm. Oh, sudah gimana Bu? Sudah ditanyakan kenapa dia bisa diam siswanya begitu? Kira-kira apa bisa Eh, oh iya, dia? siswanya itu kurang aktif. Saya coba menggali-gali gitu ya dari siswanya. Saya tanya sebagian siswa juga yang memang aktif di kelas, yang nilainya memang bagus ya. Ya. Kalau dari pembelajaran saya sih, alhamdulillah kata mereka sih sudah bagus gitu. Jadi mereka Oh, sudah memahami apa yang saya sampaikan di kelas. Terlihat dari hasilnya, hasilnya memang sangat memuaskan gitu. Nah, siswa akhirnya saya coba bertanya kepada siswa yang memang kurang aktif itu, Bu, ternyata memang, dia jujur ngasih tahu ternyata memang dia ini kurang mengerti, mmm, belum bisa matematika dasar, Bu. Jadi oh, agak susah menyesuaikan dengan teman-teman, begitu. iya. Oh, berarti masalahnya di siswa sendiri ya, karena Iya, Ibu kan sudah menanyakan ke teman-teman yang lain. Teman yang lain kan aktif, sudah betul, nilainya sudah tercapai. Tetapi mhm. siswa yang satu ini tidak aktif begitu ya, Bu ya? Iya, kurang aktif dan nilainya juga, kurang bagus Hmm, sih, Bu, di kelas. iya, nilainya kurang bagus. Nah, kalau menurut Bu Misna nih, kalau kita apa namanya, kita berbicara mengenai skala 1 sampai 10, kira-kira siswa itu sekarang berada di skala berapa, Bu? Kalau dari pemahaman matematikanya ya, kalau saya boleh bilang ya mungkin skala 4 sampai 5, Ibu, 4 sampai sekitar 5 itu, ya, Bu. mhm. Berarti masih anu ya, di tengah-tengah lah Bu ya, masalah Iya, siswanya. Iya, iya, jadi, Bu, ya. kalau, skalanya 4 sampai 5, kira-kira, Bu Misna itu, siswanya tuh kepingin berada di level berapa? Kondisi ideal. Eee, iya saya sih, tidak terlalu muluk-muluk ya, kalau, semua guru kayaknya seluruh Indonesia, seluruh dunia mungkin pengen, siswanya tuh dapat 100% Bu ya, tetapi Nah, Saya tidak muluk-muluk karena matematika ini agak susah, jadi saya ngambil level-level 7,5 mungkin Ibu ya. 7 lah, oh iya, mengikuti rata-rata ya, rata-rata siswa. jadi level 7 ya, jadi level 7 ya Bu ya untuk kondisi 7 ya,
terutama saat ini ya. Nah, kalau misalnya kalau untuk mencapai level 7 itu apa saja Bu usaha yang Ibu lakukan maksudnya? Usaha yang saya lakukan ya, usahanya ya saya akan mencoba sini Bu, mencoba untuk ya memberikan jam tambahan mungkin ya untuk siswa yang kurang aktif itu untuk mengajari matematika dasarnya gitu. Jadi biar Berarti bisa menghitung ya mengikuti ritme teman-temannya yang ada di kelas begitu Ibu. jadi usaha Ibu itu setidaknya mengajarkan matematika dasar saja dulu ya Iya, Bu ya, iya. biar dia bisa mengikuti temannya tidak ketinggalan gitu ya maksudnya Ya, ya. betul betul Ibu. Nah, kalau Ibu usahanya begitu, kira-kira Ibu hambatannya apa ya untuk yang Ibu alami dalam mencapai usaha itu? Apa hambatannya? Hambatan ya, hambatannya mungkin waktu juga Bu, waktu-waktu karena aktivitas saya yang lumayan padat juga Ibu, jadi harus saya meluangkan waktu yang banyak untuk siswa gitu. Jadi ada tambahan lagi kan mungkin di sore hari gitu atau enggak pas pulang sekolah gitu. Kemudian hambatannya mungkin dari anaknya juga gitu, apakah mau tidak gitu ketika Oh, iya. ada jam tambahan, itu mungkin Oh, iya. hambatannya. Oh iya, berarti hambatannya itu di siswa itu sendiri, Bu ya, mau tidak Mhm. berubah gitu ya. Nah, sekarang tadi kan Ibu Misna sudah menceritakan usahanya, apa namanya, apa tadi usahanya itu, mengajarkan matematika dasar kepada anak-anak itu. Nah, itu usahanya, hambatannya juga sudah. Nah, kira-kira rencana Bu Misna nih, untuk mengatasi permasalahan anak itu, ada enggak kira-kira rencana penyelesaiannya dari Bu Misna? Eee, rencana saya Bu ya, tadi pertama itu mungkin ada kelas tambahan itu ya, kelas tambahan. Tapi mungkin tidak hanya untuk siswa itu saja, karena saya ngajarkan tidak hanya kelas satu kelas gitu ya. Ya, Ada ya. beberapa kelas mungkin saya gabungkan gitu ya dengan teman-temannya yang memang membutuhkan tambahan jam gitu untuk pelajaran matematika gitu. Saya gabungkan satu kelas di sore hari atau saya buat klub mungkin ya, klub klub matematika ceria mungkin begitu Bu ya. Iya. Kemudian, ya Oh iya, itu bagus rencana ke juga Bu. depannya, Bagus juga usaha apa rencananya itu membuat klub ya. Jadi digabung dengan siswa yang lain yang merasa kurang juga Bu ya. Jadi anak itu betul. kan istilahnya tidak merasa sendiri ya Betul sekali. belajar ya. Kira-kira rencana lain apa Bu selain memberikan kelas tambahan matematika dasar? Ada rencana lain enggak Bu? Rencana lain mungkin saya mau coba lagi gitu untuk, pembelajaran mungkin ya, saya pakai metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya petakan siswa sesuai dengan minat bakatnya gitu dan mungkin di kelas saya mencoba lagi untuk, tutor teman sebaya mungkin juga ya, itu Ya, mungkin bisa menjadi solusi juga gitu. Karena kadang siswa kan kalau diajar sama guru mungkin, rasanya takut begitu, Bu. Tapi ya. kalau diajarkan oleh temannya sendiri mungkin lebih rileks begitu, Ibu. Iya, Mungkin itu. bagus. Bagus juga rencananya Bu Misna ini, apalagi Iya, tutor sebaya itu ya menarik sekali Bu Misna ya. betul. Tutor sebaya itu memang salah satu anak biasanya kan anak-anak itu istilahnya agak sungkan bertanya ke guru kan bisa bertanya ke temannya gitu ya. Iya. Juga pembelajaran berdiferensiasi juga bagus sekali. Nah, kalau kira-kira rencana-rencana Bu Misna itu kira-kira mau tenggat waktunya kira-kira berapa lama Bu Misna? Kalau berapa lamanya mungkin, rentangnya dari sekarang sampai semester ini, Bu, ya. Saya Oh, berharap semester ini, mereka sudah hasil akhirnya itu nanti dapat yang bagus gitu. oh iya ya. Terus Iya. kapan nih Bu Mikna laksanakan rencananya ini? Iya. Mulainya mungkin secepat mungkin gitu, karena Oh iya. kalau siswa tidak bisa menghitung kan saya juga kesusahan Bu ya untuk Oh, mengajarnya. Jadi untuk secepat mungkin saya kalau bisa ya mungkin besok gitu ya saya mulai membuat perencanaan dulu Bu itu di dalam kelas, kemudian perencanaan dulu di luar. Saya rencanakan baik-baik ketika masuk di kelas, kemudian saya gunakan itu apa namanya RPP berdiferensiasi. oh iya. Yang penting secepatnya dilakukan Bu Misna Secepatnya. ya. Nggih.
Dari rencana tadi yang Ibu Misna sampaikan itu kira-kira rencana mana yang paling duluan dilaksanakan Ibu Misna? Rencananya mungkin lebih ke kelas tambahan dulu, Bu. Oh iya. Karena apa namanya, saya ajak ngobrol dulu siswanya, Ibu. Saya ajak ngobrol dulu, kemudian kalau misalnya memang kurang ya saya mungkin gabungkan dulu gitu dengan teman-teman yang kelas tambahan. Berarti Iya, begitu. rencana kelas tambahan dulu yang Iya, dilaksanakan ya, Bu Misna. Bagus juga sih kelas tambahan dulu karena mengajarkan matematika dasar tadi itu ya. betul, Iya, Bu. baru selanjutnya melaksanakan rencana yang kedua itu tadi ya, Bu Misna ya. Iya. Semoga berhasil rencananya ya, Bu Misna. Iya, Alhamdulillah amin. jadi guru tanggung jawabnya besar sekali kepada Betul anak. sekali, Bu. Kira-kira menurut Bu Misna ukuran keberhasilan rencana Bu Misna itu ukurannya gimana, Bu? Dikatakan berhasil itu? Ya, dikatakan berhasil ketika anak-anak paham dengan apa yang saya sampaikan gitu. Minimal tidak harus nilai 100 gitu, minimal nilai ya standar KKM lah gitu ya, 75 atau kalau bisa dapat sampai 80 tuh sudah luar biasa sih, Bu, gitu. Yang penting mereka mengerti dulu apa yang saya ajarkan gitu ya. Kemudian senang dengan matematika itu yang saya harapkan gitu. Seperti Iya, itu. memang itu sih Bu, nggak usah muluk-muluk ya, yang penting pertama anak itu senang matematika, terus Betul. nilainya di atas KKM lah atau minimal KKM lah Bu Oke. ya. Nggih. Oh iya, iya bagus sekali, semoga rencananya berhasil Ibu ya. Nah, sekarang ini Amin. gimana nih komitmen Bu Misna terhadap rencana tersebut? Kalau berbicara komitmen, eee, kita kalau saya ya selalu berkomitmen tinggi gitu ya untuk bagaimana caranya mencerdaskan anak bangsa gitu. Karena, kalau kita dalam Islam ya pahalanya luar biasa gitu ya ketika mereka mengerti tentang matematika, maka kita juga berkelanjutan pahalanya, Bu, gitu. Komitmen Alhamdulillah, saya tinggi ya. hebat sekali. Memang harus tinggi Bu komitmennya, hebat. Nah, kalau komitmennya sudah tinggi, rencana Bu Misna juga sudah bagus, kira-kira Bu Misna itu dukungan siapa saja yang Ibu perlukan? Dukungan, apa namanya, karena saya, poin pentingnya tadi menambah kelas tambahan, yang pasti saya ada dukungan keluarga juga gitu ya, karena saya harus meninggalkan anak-anak juga. Kemudian dukungan yang paling penting sebenarnya dari dirinya sendiri sih sebenarnya, dari diri anaknya gitu. Kalau saya sih insya Allah saya akan, meluangkan waktu saya semaksimal mungkin gitu ya, tapi lebih ke dukungan anaknya. Anaknya mau tidak belajar matematika gitu. Kemudian Iya, dukungan dari orang tuanya siswa itu juga sangat penting gitu kan karena kami ketika berada orang tua di sekolah kan ada orang tuanya di rumah yang lebih melihat mereka lebih banyak gitu. Kemudian dukungan wali kelas gitu yang guru terdekat mereka di sekolah, kemudian dukungan dari kepala sekolah juga ya. Seperti itu. Jadi dukungan semua pihak sih, Bu, iya, yang saya butuhkan ya. iya bagus sekali Bu Misna. Memang dukungan dari semua pihak ya Bu ya. Betul. Yang terpenting dukungan dari dirinya sendiri. Dia mau berubah apa tidak anak itu ya. Betul, Ya, Ibu. apalagi apa namanya, biarpun anaknya mau berubah yang penting dukungan dari orang tua juga yang paling penting, dukungan dari guru ya semua pihak lah di sekolah mendukung gitu ya Bu ya. Iya, Nah, betul, Bu. kayaknya kita sudah berada di akhir sesi nih Bu Misna. Kira-kira nggak terasa waktunya kita ngobrol ini. Iya. Kayaknya menarik sekali permasalahannya. Akhirnya Bu Misna mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan permasalahan, mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan solusinya. Nah, kita tidak terasa sudah berada di akhir sesi ini. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Perasaan Ibu bagaimana gitu, Bu? Alhamdulillah sih kalau dari tadi awal ya sempat susah saya gimana caranya ya ternyata ketika ngobrol sama Ibu Eva, alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusi juga gitu ya dari Iya. permasalahan yang ada begitu Ibu. Saya lebih plong, lebih merasa lebih senang lah, lebih semeringah kayaknya.
Alhamdulillah kelihatan dari mukanya plong, saya lihat sumringah, Ibu Misna bahagia, saya juga bahagia sih, Oh, ya bahagia Allah. mendengar permasalahan Bu Misna, kita menemukan solusinya, Bu Misna bahagia, saya bahagia, semoga muridnya yang ada masalah itu berbahagia juga Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Misnanya. Saya Nggih, sama-sama Bu. ya kabar-kabarilah saya minggu depan apa hasilnya. Oh, Semoga rencana Ibu Misna itu berhasil, berjalan dengan lancar. Semoga amin. Allah memudahkan langkah baik Ibu ya. Tetap semangat ya Bu Misna. Amin. Semangat. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama Bu. Oke, luar biasa Ibu Epa sudah melakukan Alhamdulillah. percakapan coachingnya. Alhamdulillah. Oke, bagaimana perasaannya Bu setelah melakukan percakapan coaching? Alhamdulillah Bu, saya itu bahagia juga. Bu Misna sebagai coachingnya bahagia setelah menceritakan permasalahannya, solusinya, rencananya juga ada 2 tadi solusinya juga didapatkan, saya juga ikut bahagia Bu. Saya berusaha menggali informasi, menggali apa yang ada di Bu Misna, juga solusi-solusinya juga sudah, saya bahagia juga Bu. Oke, alhamdulillah. Oke nih, secara keseluruhan yang saya amati dari tadi Ibu Epa itu sudah menerapkan kompetensi inti dari coaching, mulai dari hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan dengan aktif. Tadi saya lihat Ibu Epa mengangguk-ngangguk, memberikan apresiasi kepada Ibu Misna, kemudian pakai teknik rasa Ibu ya. Kemudian yang berikutnya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bisa menggali apa sih yang sedang dihadapi oleh Ibu Misna, kemudian mengarahkan beliau untuk menemukan ide atau solusi dari masalahnya. Nah, boleh Ibu berikan saya garis besarnya apa sih tindakan coaching yang Ibu lakukan tadi, mulai dari tujuan sampai komitmen, Bu? Boleh dijelaskan, Bu? Iya, tadi saya melakukan teknik coaching sama Bu Misna, saya sebagai coach-nya itu saya merasa sudah melakukan sesuai apa yang sama-sama kita inginkan, yaitu yang pertama saya sudah menerapkan alur tirtanya, dari yang pertama dari tujuannya, saya sudah menanyakan ke Bu Misna tujuan kita apa nih Bu Misna. Terus yang kedua itu saya sudah menerapkan identifikasi nih yang paling penting, identifikasi itu saya berusaha menggali informasi permasalahan apa yang terjadi dengan siswanya Bu Misna, dan yang ketiga juga tentang rencana aksinya saya juga menanyakan rencana apa, rencana yang kedua apa, dan yang lain sebagainya. Yang terakhir itu saya menanyakan tentang tanggung jawabnya, komitmennya Bu Misna juga sangat, komitmennya luar biasa, sangat besar sekali katanya, dan perasaannya juga saya tanyakan, alhamdulillah bahagia sekali perasaannya. Nah, di kompetensi inti coachingnya juga saya menerapkan, saya berusaha menghadirkan diri penuh terhadap masalah Bu Misna, meresapi, saya juga memberikan empati kepada Bu Misna, dan juga saya mendengarkan dengan aktif sekali, sampai saya ngangguk sendiri, kayaknya mendalami sekali apa yang diceritakan oleh Bu Misna. Dan terakhir itu saya juga menyampaikan pertanyaan berbobot, berusaha menyampaikan pertanyaan berbobot itu dengan jelas, dengan lugas, yang bisa dimengerti, yang bisa diresapi oleh Bu Misna gitu Bu. Oke, luar biasa Bu Epa ini. Oke, Alhamdulillah. sesuai dengan yang saya amati tadi ya, memang di situ sudah terlihat betul bahwa Ibu betul menjalankan semua alur tirta tersebut, kemudian menerapkan 3 kompetensi yang Ibu sebutkan sebelumnya. Nah, dari hasil pengamatan saya ini, karena tadi kan Ibu minta saya mengamati lebih spesifik tentang di bagian kedua dari alur tirta tersebut ya, yaitu di bagian identifikasi. Ya. Nah, saya sudah mengamati dengan baik, dengan seksama bahwa di situ Ibu sudah menjalankan peran Ibu itu sangat luar biasa. Ibu sudah bisa memetakan permasalahan, Ibu sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dan terbuka terhadap masalah yang dihadapi oleh Ibu Misna. Kemudian saya mengamatinya tidak ada asumsi di situ, jadi tidak ada yang berhubungan dengan Ibu yang memberikan saran, tapi murni semuanya itu berasal dari ide dari Ibu Mirna sendiri. Luar biasa Ibu ya. Nah, dari pengalaman coaching tadi Bu Epa,
Kira-kira ada enggak kompetensi lain yang ingin dikembangkan selain menanyakan pertanyaan berbobot? Nah, kalau kompetensi lain yang saya ingin kembangkan itu di bagian identifikasi masalah tadi kan saya juga berusaha menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya tambahkan juga saya juga ingin mengembangkan di bagian rencana aksinya, tapi tetap dengan pertanyaan yang berbobot juga, Bu. Biar rencananya lebih dalam lagi, lebih matang lagi yang disampaikan oleh Bu Misna sebagai coachnya. Jadi saya tambahkan di situ di di bagian pertanyaan berbobot dengan rencana aksinya itu, Bu. Oke, luar biasa ya. Di awal tadi pra observasinya Ibu Epal ingin mengembangkan kompetensi menanyakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang setelah melakukan coaching, ternyata Ibu Epal lebih termotivasi lagi, malah ingin mengembangkan diri lagi di bagian apa Ibu tadi? Rencana aksi. Dan juga saya rencana aksi tetap memakai pertanyaan yang berbobot juga. Menambahkan lagi Bu ya di alur ceritanya di bagian rencana aksi dengan lagi-lagi tetap menanyakan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi inilah yang ingin Ibu kembangkan lebih bagus lagi gitu Bu ya. Iya, Bu. Oke, baik Ibu Epa, mungkin pengamatan yang saya lakukan itu selesai sampai di sini Bu ya. Terima kasih sudah mau diobservasi oleh saya. Kemudian saya berharap nantinya ketika dalam praktek dan penerapannya di sekolah, Ibu Epa bisa menerapkannya selain dengan rekan sejawat. Saya berharap lebih juga Ibu bisa menerapkannya pada murid-murid kita. Sehingga dalam menghadapi pembelajaran di kelas, baik rekan sejawat maupun anak-anak kita bisa mengidentifikasi permasalahan mereka, kemudian mereka bisa menemukan solusi atas permasalahan mereka. Demikian Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sartika. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Kelihatan semangat Bu Sartika nih. Baik, hari ini kita praktek coaching Bu ya. Coaching, kemudian yang berperan nih sebagai coachnya Ibu Sartika sendiri. Kemudian coachingnya Ibu Eva, begitu Bu ya? Benar. Baik, dari ketika kita coaching, saya mengingatkan kembali ya dari rubrik penilaian Ibu Sartika, bahwa ada beberapa hal yang memang harus kita jalankan gitu ketika coaching. Salah satunya adalah kita harus menggunakan alur tirta Ibu dalam coachingnya. Jadi alur tirta itu harus sesuai dengan misalnya menyapa dengan hangat gitu ya, menyapa coachingnya dengan hangat. Kemudian Ibu jangan lupa nanti bertanya tentang tujuan dari coachingnya apa gitu. Kemudian identifikasi masalah itu sangat penting Ibu gitu, karena memang kita harus tahu masalahnya, mengorek-ngorek masalahnya coaching dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika Ibu sudah tahu identifikasi masalah, kemudian Ibu harus jangan lupa rencana nyatanya atau rencana aksinya ke depan itu seperti apa. Kemudian bentuk tanggung jawabnya coaching terhadap rencananya itu apa. Kemudian coaching juga butuh dukungan siapa saja, dan biasanya ada hambatan-hambatan begitu mungkin ya, sesuai dengan alur tirta yang ada Ibu gitu. Kemudian jangan lupa juga Ibu gitu, ada kompetensi inti yang memang harus kita lakukan gitu ya ketika coaching, yaitu Ibu harus betul-betul penuh hadir dalam coaching itu gitu ya, merasakan apa yang dialami oleh coaching. Kemudian Ibu juga harus menjadi pendengar gitu ya. Kan biasanya kita susah mendengar Bu ya, jadi kita harus jadi pendengar yang aktif
aktif sekali gitu ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh coach kita, kemudian merasakan apa yang dialaminya begitu. Walaupun memang tidak boleh kita harus bersifat netral juga Ibu gitu. Kemudian Iya. jangan lupa gitu ada yang kompetensi ketiga yang memang sangat kita harus punya kompetensi itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Iya. Baik Ibu Sartika. Oke, dalam coaching kali ini kira-kira apa kompetensi yang Ibu mau kembangkan Ibu? Oke. Dari yang saya sampaikan tadi. Saya kepinginnya nanti sih berkembang di keterampilan saya miliki itu di mengajukan pertanyaan berbobot mungkin Ibu ya, terutama di bagian identifikasinya. Di Oh, dalam baik. menggali permasalahan itu saya mampu membuat pertanyaan terbuka dan berbobot. Baik, berarti Ibu ingin apa namanya yang dikembangkan itu adalah di pertanyaan yang berbobotnya ya, di Iya. kompetensi intinya di pertanyaan berbobot, kemudian di alur tirtanya itu di identifikasi masalah Ibu ya, Iya begitu ya benar. Ibu Sartika. Iya Baik, benar, Bu. kira-kira Ibu mau inginnya saya observasi di bagian mana Ibu? Oke, seperti yang saya Ya, sebutkan sebelumnya Bu, karena oke. saya mungkin ingin memperdalam lagi bagaimana coaching ini dengan baik Mm-mm. dengan menggunakan alur tirta, jadi saya kepingin di bagian identifikasi itu Bu. Nah, bagaimana Oh nanti ya. saya bisa menerapkan pertanyaan berbobot sehingga Mm-mm. coach saya bisa mengeluarkan segala unek-unek yang dia hadapi sekarang gitu. Baik, berarti yang saya observasi kali ini adalah tentang pertanyaan berbobot, Bu ya. Kompetensi Ya, di intinya bagian di identifikasinya Bu. identifikasi masalahnya. Iya. Baik. Ibu inginkan. Oke, indikator ketercapaiannya Bu. Ya. Oke, melalui coaching kali ini saya berharap lebih nanti ya coach saya bisa menggali informasi dari permasalahannya itu. Saya bisa Hmm. menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach saya itu Hmm. sehingga saya bisa mengarahkan beliau ini menemukan masalah dan tindak lanjut apa yang beliau akan lakukan untuk menyelesaikan masalah coach saya tersebut. Jadi itu saja Ibu. Baik, baik Ibu, saya di sini jadi observer gitu, jadi saya hanya mengamati Bu ya dari apa yang memang Ibu tadi sampaikan, yang memang saya harus observasi. Baik Bu, selamat berpraktek coaching gitu ya, mudah-mudahan apa namanya coaching kali ini berjalan dengan lancar gitu ya, sesuai dengan apa yang Amin. Ibu butuhkan. Baik Bu, silakan. Iya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Eva? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Sartika. Oke, alhamdulillah. Terima kasih loh sudah mau datang tadi malam. Chat-chat saya ini katanya ada yang ingin diomongin. Iya Kita akan Bu. ngomong 15 menitan ke depan lah Bu Eva. Kira-kira Iya. ada apa sih? Bukan, kalau menurut saya sih bukan masalah berat sih Bu ya, tetapi karena mengganggu pikiran saya dan pembelajaran saya di kelas, akhirnya saya menghubungi Ibu. Nah, permasalahan saya itu tentang siswa yang ketiduran Bu di kelas Bu, siswa saya itu pada saat saya mengajar. Oke, jadi Bu Eva pengen ngobrol-ngobrol nih dengan saya tentang bagaimana menyelesaikan masalah ketika siswanya ketiduran di kelas ini ya? Iya Bu. Oke, dari akhir dari percakapan kita nih Bu Eva, kira-kira apa sih yang ingin Ibu capai, apa sih tujuannya? Yang ingin saya capai sih setelah saya curhat, kita mendapatkan solusi. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini sehingga saya bisa menerapkan sehingga siswa tersebut tidak lagi ketiduran di kelas gitu Bu. Oke, ada solusi dari percakapan yang sebentar yang kita 15 menit, akan kita temukan solusi bersama bagaimana menangani permasalahan yang dihadapi oleh siswa Ibu Eva. Benar ya? Iya, iya alhamdulillah. Oke. Semoga solusinya. Oke, saya kepingin dengar nih Bepa, kira-kira seperti apa sih keseharian anak
yang Ibu maksud tadi, katanya ada anak yang suka tidur di kelas. Nah, menurut Ibu Epa seperti apa sih kesehariannya? Nah, kalau keseharian di kelas sih anaknya cukup pandai ya, Bu, tidak terlalu istilahnya tidak bisa lah, senang sih matematika, tetapi akhir-akhir ini dia saya lihat kok sering ketiduran, bahkan tugas yang saya berikan itu tidak dikerjakan. Jadi saya merasa di kelas itu kok saya mengajar itu kayak saya tidak diperhatikan, jadi saya merasa tidak dihargai. Awalnya sih mau marah, tapi karena saya lihat dia tertidur kok kayak ada sedih, kok kayak ada masalah anak ini, kok bisa ketiduran gitu loh, Bu. Kayaknya kelelahan Oke. barangkali saya lihat dari mukanya itu. Oke. Jadi Ibu Epa menghadapi ada anak yang suka ketiduran di kelas, tapi pada dasarnya anak tersebut menurut Ibu Epa tuh sangat pandai ya Bu di pelajaran Iya, cukup matematika. pandai lah, Bu. Nah, ya. Pandai, kemudian sebagai guru yang baik nih merasa sedih. Ternyata Iya, Bu. siswa saya kok begini ya sikapnya di kelas, bener ya? Iya, heeh. Bisa berubah Oke. gitu sifatnya. Kayaknya dia langsung ketiduran sampai tugas. Nah, yang paling fatal itu sampai tugas yang saya berikan tidak dikerjakan. Oke. Pernah nggak Ibu Epa bertanya ini atau sharing-sharing lah dengan teman atau anak itu sendiri, apa sih penyebab dia bersikap seperti itu? Nah, pernah sih saya tanya, Bu, saya tanya ke temannya sih awalnya saya pertama kan tidak mau menanyakan ke anak tersebut, saya tanya ke Iya. teman-temannya. Nah, temannya bilang, "Ibu dia kelelahan, Bu, dia Oh, ketiduran karena kelelahan, dia kerja, Bu, dia kerja malam, jaga toko," kata temannya yang melapor ini. Akhirnya saya konfirmasi ke siswa tersebut. Nah, dia sih sebenarnya enggak mau cerita, Bu, kayaknya malu barangkali. Akhirnya saya bujuk, ternyata dia mau bercerita. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh temannya itu, dia ketiduran ternyata dia kecapean karena waktu jam tidurnya itu berkurang, karena dia itu katanya jaga toko di shift malam. oke. Jadi Ibu Epa sudah mencoba ya mencari tahu kenapa anak itu bersikap atau tidur di kelas. Iya, Bertanya dari teman Bu ya, iya, kemudian lama-kelamaan nanya ke anaknya langsung iya, secara persuasif didekati Bu ya, dan ternyata anak itu mau terbuka. iya mau terbuka. Awalnya sih enggak mau gitu, setelah kita Oke. bujuk akhirnya alhamdulillah mau bercerita gitu. Dan ternyata dia ketiduran di kelas itu karena kecapean bekerja Iya, sampai bekerja, shift malam gitu Bu ya? ya, bekerja jaga Oke. toko sampai malam. Oke. Nah, dari pengamatan Ibu Epa nih, kira-kira anak itu dalam kondisi seperti itu, kalau kita boleh menilai nih Bu ya, kita menilai apa yang dilakukan oleh anak di kelas ada di penilaian keberapa ya kalau kita kasih rentang 1 sampai 10. Kira-kira anak-anak posisinya di mana, Bu? Kalau menurut penilaian saya sih karena anak itu tidak hanya ketiduran saja di kelas sampai tidak mengerjakan tugas, kayaknya kalau pakai skala 1 sampai 10 saya rasa dia masih di skala 5 sekarang, Bu. Walaupun Oh, anaknya skala. cukup pandai, tapi karena dua hal tersebut kayaknya dia berada di skala 5, Bu. Oke. Ibu mengamatinya dan kayaknya anak ini di skala 5. Kira-kira menurut Ibu Epa kalau di skala 5 itu masih belum bagus Ibu ya? Masih kurang I sekali. iya, masih Padahal kurang anaknya sekali. pandai. Iya, padahal anaknya pandai, Oke. masih kurang sekali. Nantinya kalau karena kita sebagai guru otomatis tidak akan membiarkan kondisi itu terjadi. Otomatis kita Iya, sebagai guru akan kepinginlah anak itu berubah ke lebih baik lagi. Nah, iya, betul kira-kira sekali. Ibu Epa kepingin di skala nilai yang keberapa anak tersebut? Dari 1 sampai 10. Tadi kan sudah 5 Bu ya. Apakah tetap di Oh 5 atau iya. mau dinaikkan lagi Bu? Kalau kita sebagai guru jujur ya, kepingin semua anak itu skalanya 10 lah, berada di level Iya. tertinggi lah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, karena semua ini butuh proses ya Bu, saya tidak menginginkan yang terlalu tinggi sekali sampai 10 ya cukup lah minimal anak ini berada di skala 8 lah Bu. Menurut saya sih begitu. Oke, skala 8, luar biasa. Ada rentang beberapa ya, Bu, ada 3 dari 5 Ibu ya? Kayaknya Iya. butuh usaha yang sangat luar biasa. Saya ingin tahu aja Ibu, kira-kira nanti kalau memang anak ini ada di rentang 8, di skala 8 itu, bagaimana sih kondisi anak itu kira-kira saat itu ketika dia berada di skala 8 itu?
Nah, nanti kalau berada di skala 8, kondisi anak itu ya setidaknya tidak ketiduran. Yang penting yang pertama tidak ketiduran, bisa menerima materi apa yang saya ajarkan. Nah, karena kalau dia sudah tidak tidur, otomatis materi yang saya ajarkan masuk ke kepalanya. Dan yang terpenting itu mengerjakan tugas yang saya berikan, itu saja Bu. Biarpun tugasnya tidak sempurna sekali, tetapi dia dapat mengerjakan tugas, setidaknya mendapatkan nilai KKM lah atau di atas KKM sedikit, ya enggak apa-apa, yang penting mengerjakan tugas. Itu sih kondisi ideal yang saya inginkan, Bu. Itu bagaimana yang Ibu rasakan saat itu? Yang mana, Bu? Ketika anak itu ada di level 8. Oh iya, Apa yang Ibu rasakan? kayaknya bahagia ya melihat anak kita itu mencapai apa yang kita inginkan, dan dia juga kayaknya menginginkan hal yang sama di situ. Tapi karena kondisinya, jadi dia kayaknya kondisinya yang membuat dia begitu, jadi kita berusaha mengajak anak itu ke lebih baik lagi, kayaknya bahagia sekali, Bu. Oke, luar biasa. Ternyata kita jadi guru juga empati kita juga harus kita tunjukkan kepada anak tersebut ya. Iya, Bu. Ya, Beb ya. Oke, untuk mencapai level 8 itu tentunya tidak semudah kita membalik telapak tangan, Beb ya. Pasti butuh usaha-usaha, perjuangan-perjuangan sehingga bisa pada tahap tersebut. Kira-kira hambatan apa ya yang mungkin bisa Ibu Epa dapatkan atau yang akan menghalangi usaha Ibu tersebut untuk mencapai level 8 itu? Kalau hambatan sih yang pertama itu anaknya itu sendiri. Saya rasa semoga anaknya ini mau berubah gitu loh. Maksudnya mau berubah, mau mengubah, tidak tidur lagi di dalam kelas. Jadi hambatannya di anak itu, semoga anak itu mau berubah. Dan hambatannya juga di waktu saya sebagai guru kan jadwal saya padat ya Bu. Saya full sekali mengajar matematika di sekolah itu. Saya berusaha istilahnya menyisihkan waktu saya untuk anak ini. Setidaknya saya melakukan home visit atau membujuk anak, mengajak anak ngobrol secara pribadi, ya menyisihkan waktulah di sela-sela kegiatan saya di sekolah. Misalnya pada waktu jam istirahat saya ajak anak itu ngobrol, atau pas di jam istirahat, atau kebetulan jam kosong, atau kebetulan anak itu saya suruh mengerjakan tugas yang belum dikerjakan gitu, Bu. Hambatannya di situ, semoga anak itu mau berubah. Oke, jadi kalau saya perhatikan tadi Ibu Epa sudah memberikan solusi langsung dari hambatannya itu. Yang pertama mungkin pendekatan kepada anaknya, karena hambatan yang utama kan terlihat dari anak itu sendiri. Jadi kita harus mendekati dengan baik bagaimana anak itu mau berubah. Kemudian mungkin dari sisi hambatannya datang dari Ibu sendiri ya. Mungkin harus bisa memanage dengan baik ketika Ibu memberikan pendekatan kepada anak itu, kemudian anak itu juga mau berubah. Nah, solusinya Ibu sudah berikan tadi dengan melakukan home visit salah satunya. Luar biasa, Bepa. Itu adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan. Kemudian Ibu Epa, karena kita sudah tahu ini, Ibu Epa sudah tahu bahwa anak ini seperti ini masalahnya kenapa, terus apa penyebabnya, kemudian Ibu Epa kepingin anak itu berubah lebih baik lagi, dan Ibu sudah bisa mengetahui, oh tadi ada hambatannya, dan hambatan ini akan saya minimalisir dengan melakukan beberapa tindakan. Nah, apa sih tindakan real yang akan Ibu Epa lakukan sehingga apa yang dihadapi anak itu minimal berkurang atau tidak tidur lagi lah anak itu di kelas atau mengerjakan tugas yang Ibu Epa berikan? Iya, kalau saya itu kan menyisihkan sebagian waktu saya biar dia mengerjakan tugas itu, Bu. Yang terutama sudah saya katakan tadi, saya home visit ke rumahnya itu, mengajak wali kelasnya dan guru BP, dan melaporkan permasalahan anak itu setidaknya ditahu oleh guru BP dan kepala sekolah. Itu, Bu. Oke, jadi Ibu Epa akan berusaha melakukan home visit, Ibu Epa ya, sebagai salah satu rencana aksinya, sehingga anak-anak ini bisa berubah gitu ya. Nah, home visit ini melibatkan guru BP dan wali kelas ya, Bu Epa ya? Iya. Oke, ada lagi Bu Epa, mungkin ada lagi yang ingin Ibu Epa lakukan selain home visit?
Nah, kebetulan sekali sih Bu, biar anak ini istilahnya, tetap membantu keluarganya karena dia alasannya kan bekerja, membantu Ya. orang tuanya, dia jaga toko larut malam. Kebetulan sekali sih di sekolah ini kan Bu Dewi ini lagi membutuhkan, tenaga, asisten rumah tangga lah, bisa bekerja di sore hari. Saya kepingin nanti berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan home visit itu saya berbicara, berkomunikasi, semoga orang tuanya bisa menerima masukan saya dengan anak ini biar tidak kehilangan pekerjaan, istilahnya dia pindah kerja lah Bu. Iya. Pindah kerja dengan shift yang sepulang sekolah ya sekitar jam 3 lah sampai maghrib itu, sehingga anak ini ada waktunya untuk belajar dan waktu tidurnya cukup. Jadi Oke. itu yang mau saya lakukan Bu. Oke, luar biasa. Di samping melakukan home visit, Ibu Epa juga berencana membangun komunikasi dengan orang tua dengan Iya. menyediakan pekerjaan pengganti sehingga Iya. anak itu tidak bekerja malam, gitu ya? Iya. Oke, luar biasa Ibu Epa usahanya. Nah, dari 2 usaha yang Ibu Epa ingin lakukan ini, yang mana yang paling pertama yang akan Ibu lakukan? Yang pertama sih yang saya lakukan, saya home visit dulu Bu. Saya home visit dengan mengajak wali kelas, guru BP-nya, kita membangun komunikasi baik dengan orang tuanya, semoga orang tuanya juga menerima karena siapa sih yang enggak kepingin anaknya maju gitu loh Bu. Kita juga sebagai guru juga, saya sebagai guru kayaknya bangga melihat anak didik kita maju, apalagi orang tuanya. Kita berkomunikasi, jadi yang saya lakukan pertama kali, saya home visit ke rumah orang tuanya, membicarakan permasalahan apa yang dapat anaknya. Jadi setelah itu baru saya menawarkan rencana kedua yang tadi dengan mengganti pekerjaan anak itu. Jadi anak itu selain bisa bersekolah, bisa tetap membantu keluarganya, gitu Bu. Oke, jadi yang paling pertama yang akan dilakukan adalah melakukan home visit dulu Ibu ya, dengan melibatkan orang tua di situ, wali kelas dan guru BP. Iya. Oke, kira-kira kapan mulai dilakukan ini Bu? Secepatnya sih Bu, minggu-minggu ini harus segera dilakukan karena kalau saya biarkan semakin lama saya lakukan kayaknya nanti makin nambah permasalahannya. Jadi secepatnya dalam minggu ini kalau tidak besok atau lusa langsung saya home visit dulu ke rumah orang tuanya Bu. Oke, luar biasa. Langsung Alhamdulillah. merencanakan, langsung action. Ini sangat Iya luar iya biasa Bu, Bu lebih Epa. cepat lebih baik. Oke, lanjut Ibu Epa. Kita ke Ibu Epa sudah punya rencana, pingin action. Berarti bagaimana dengan komitmennya? Apa yang Ibu bisa berikan kepada anak itu? Bagaimana dengan komitmen Ibu dalam rencana tersebut? Kalau komitmen saya dalam rencana ini Bu besar sekali ya Bu, luar biasa bagi saya terhadap sikap anak yang sering tertidur karena selain anaknya pandai, makanya komitmen saya luar biasa sekali bisa nanti sehingga bisa membuat anak itu memahami materi yang saya sampaikan. Jadi saya sangat berkomitmen besar sekali Bu. Komitmen yang sangat luar biasa demi anak bangsa Bapak ya? Iya, iya Bu. Oke. Tentunya dalam menjalankan segala rencana dan membuat menjadi kenyataan segala yang Ibu Epa inginkan butuh dukungan Ibu ya. Kira-kira dukungan dari siapa saja sih Bu biar rencananya berjalan sukses? Iya, saya menyadari sih Bu, apapun yang kita lakukan itu tidak bisa saya lakukan sendiri. Tentunya ada dukungan dari berbagai pihak. Apalagi saya di sini sebagai guru dan juga banyak teman-teman yang membantu, terutama dari pihak sekolah, dari warga sekolah. Semua dukungan saya perlukan. Nah, terutama untuk home visit saya perlu dukungan dari guru BP dan wali kelasnya menemani saya dan juga kepala sekolah memberikan surat rekomendasi begitu Bu. Nah, yang terpenting adalah dukungan dari orang tuanya untuk mau membiarkan anaknya ini berubah. Dan yang terpenting dukungan dari anak itu sendiri, mendukung dirinya sendiri untuk berubah ke arah lebih baik karena saya tahu anak ini punya potensi dan cukup pandai juga, tapi keadaannya yang memungkinkan seperti ini begitu Bu. Oke, jadi dalam melakukan segala tindakan memang dukungan dari sekolah yang paling utama Ibu ya, terutama guru BPBK dan wali kelas. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah dukungan dari orang tua serta anak itu sendiri. Karena tidak mungkin kita menginginkan orang berubah sementara dari dalam diri dan keluarga dekatnya tidak mendukung. Jadi otomatis semua pihak Bu ya. Iya, betul Bu. Oke, keputusan yang bagus sekali Bepa. Kemudian yang berikutnya nih Bepa, kita ini kan sudah berada di akhir sesi nih.
Oh ngobrol-ngobrol iya. kita dari tadi. Oh Paling iya, tidak nggak Ibu Epa terasa ya sudah Bu ya. sudah senyum-senyum Ibu Epa ini kayaknya sudah Hmm. terjawab nih atas permasalahan yang terjadi ini. Ada solusi-solusinya sudah ditemukan ini, ya. Iya, nggak Dari terasa. obrolan kita panjang lebar tadi udah kelihatan Ibu sudah Ibu membuat rencana, kemudian ada solusi dalam rencana itu. Ibu juga butuh dukungan dari semua pihak sehingga segala yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan sukses. Nah, dari Ya. percakapan kita ini yang tidak terlalu lama ini, Bu, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil? Apa sih pembelajaran yang baik yang bisa kita ambil dari percakapan kita ini? Banyak ya pembelajaran yang bisa kita ambil Bu. Dari sini saya bisa mengeluarkan unek-unek saya, akhirnya plong di hati saya ini. Ibu mau mendengarkan curhatan saya, mau mendengarkan masalah saya, akhirnya dengan sendirinya keluar solusinya sendiri. Semoga solusi ini, rencana ini bisa saya langsung terapkan sehingga anak itu bisa teratasi dengan cepat masalahnya Bu. Jadi perasaan saya itu bahagia sekali, plong. Alhamdulillah Bu, semoga berjalan dengan lancar rencana saya ini. Oke, alhamdulillah kalau Ibu Epa sudah senyum, saya juga ikut senyum, kayaknya masalah itu terpecahkan. Terima kasih Alhamdulillah. banyak Bu ya, sudah Iya. datang, sudah ngobrol-ngobrol sama saya. Jangan lupa ya, minggu depan kayaknya saya penasaran nih, kira-kira rencana yang Ibu Epa rencanakan ini sudah berhasil atau bagaimana dengan hasil akhirnya? Iya Jangan Bu, lupa minggu pasti depan saya Bu ya. kabari. Oh iya Bu, pasti saya Oke, kabari. terima kasih banyak Ibu Epa atas obrolannya Sama-sama yang Bu. bermakna ini. Demikian Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu juga atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Bu Sartika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketika saya melihat coachingnya tadi ya, luar biasa sekali gitu ya. Di akhir sesi sudah sama-sama saling bahagia kayak tadi Ibu Kayaknya sih Bu, sekarang Eva. kita pulang ini. Iya, coachnya bahagia gitu. Kemudian coachnya lebih bahagia lagi karena sudah mampu gitu ya mengarahkan sehingga mendapatkan solusi yang baik. Gimana Bu ini Bu? Menurut Ibu Sartika, bagaimana perasaan Ibu setelah coaching hari ini? Oke, kalau ditanya perasaan justru saya adalah orang yang sangat bisa bersyukur ya. Saya termasuk orang yang senang, bahagia pada saat ini karena pada dasarnya ketika kita menemukan rekan sejawat, menemukan masalah dengan siswa atau pembelajarannya di kelas, ketika bisa kita mengarahkan teman kita ini menemukan permasalahan plus solusinya, kayaknya rasanya sudah plong. Saya sangat bahagia bisa membantu teman untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Baik, alhamdulillah Demikian Ibu. ya. Oke, terima kasih Bu Sartika. Saya juga sebagai observer ya, ketika misalnya coachnya bahagia, coachnya sangat bahagia, saya pun sangat berbahagia gitu ketika bisa mengobservasi selama coaching tadi. Saya Masya Allah gitu, luar biasa sekali gitu. Kemudian ada solusinya. Baik Bu, dari proses coaching tadi yang Ibu lakukan, kira-kira menurut Ibu apa saja yang Ibu bisa jalankan tadi selama coaching Ibu? Oke, selama melakukan coaching ini saya sudah berusaha menerapkan percakapan coaching yang baik dengan menggunakan alur tirta, di mana ketika pada awal percakapan saya menyapa Ibu Epa dengan hangat dengan mengatakan Assalamualaikum dan menanyakan kabar. Kemudian saya berusaha biar Ibu Epa walaupun dalam masalah, Ibu Epa mau bersemangat dalam melakukan coaching tersebut. Kemudian setelah itu saya menanyakan apa sih tujuan umum dari percakapan kita ini, di akhir percakapan kita akan dapat apa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya saya sudah berusaha mengidentifikasi, memetakan dan menggali segala permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Epa terhadap siswanya, mulai dari apa yang terjadi, kemudian apa sebabnya, kemudian apa yang Ibu Epa inginkan, kemudian Ibu Epa ingin berubah anaknya ke level yang bagaimana. Nah, itu sudah saya tanyakan. Kemudian saya menanyakan juga apa sih rencana yang akan Ibu Epa lakukan sehingga segala permasalahan yang dihadapi itu bisa terselesaikan. Kemudian nanti itu kapan Ibu Epa mulai, yang mana yang dilakukan duluan. Kemudian yang terakhir adalah
keputusan yang bertanggung jawab, saya meminta menanyakan apa sih komitmen Ibu Eva ketika akan melaksanakan rencana tersebut, kemudian dukungan-dukungan seperti apa sih yang Bu Eva butuhkan, dan termasuk juga di situ apa sih yang bisa kita ambil dari percakapan tadi. Jadi saya sudah menanyakan hal-hal tersebut sesuai dengan alur tirta, Bu, dan saya juga sudah menerapkan kompetensi inti dari coaching, di mana saya sudah berusaha hadir sepenuhnya dengan apa yang dialami oleh Bu Eva. Saya berusaha bahwa memahami kondisi Ibu Eva, kemudian saya mendengarkan dengan aktif, dengan memberikan apresiasi atau bentuk anggukan-anggukan untuk menyatakan bahwa saya mendengar dengan baik apa yang Bu Eva sampaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah saya berusaha menggali permasalahan Ibu Eva dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka. Jadi menurut saya sudah melaksanakan 3 kompetensi tersebut dengan menggunakan alur tirta. Itu, Bu. Baik, betul sekali Bu gitu, ketika saya juga mengamati tadi ya, luar biasa sekali gitu, dari mulai salaman, mulai dari salam gitu ya, sampai di akhir sesi itu sudah menggunakan sesuai dengan alur tirta seperti itu. Ibu sudah menanyakan menanyakan kabarnya Ibu Eva, kemudian Ibu juga mengidentifikasi masalah ya. Sebelum identifikasi masalah tadi sudah Ibu tujuan mungkin ya. Ibu sudah ya menanyakan tentang tujuannya begitu. Kemudian Ibu juga menanyakan reaksinya, rencana aksinya itu seperti apa. Iya, berarti rencana aksinya Bu Eva itu bagaimana gitu, dengan step by step. Kemudian bertanya lagi rencana apa lagi begitu. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tentang tanggung jawabnya Bu Eva itu bagaimana ya, sebesar apa komitmennya Bu Eva terhadap masalah ini begitu. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan biasanya ada hambatan-hambatan gitu, kemudian dukungan yang dibutuhkan itu apa saja, itu sudah Ibu tanyakan sampai jelas gitu ya, sampai bahkan Ibu bertanya tentang perasaannya Bu Eva itu bagaimana. Masya Allah begitu. Jadi sesuai dengan alur tirta yang sudah ada. Kalau dari segi pengamatan saya, dari kalau saya amati juga tadi dari identifikasi masalah ya, yang memang Ibu ingin diobservasi tadi gitu ya, saya melihat Ibu sudah jago banget gitu untuk menggali pertanyaan yang berbobot gitu ya, untuk melihat, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada Ibu Eva gitu. Kemudian mampu bahkan bisa mengarahkan gitu ya, mampu mengarahkan Ibu Eva untuk menemukan hasil-hasilnya, solusi-solusi yang akan diberikan gitu ketika ada masalah itu. Begitu Bu ya. Dan Ibu juga sudah mampu, saya melihat itu mampu dengan 3 kompetensi itu Ibu gitu. Jadi Ibu sudah menghadirkan penuh diri Ibu gitu ya ketika Ibu Eva menjelaskan permasalahannya. Kemudian Ibu juga sangat mendengarkan dengan aktif sekali gitu ya, sambil mengangguk-ngangguk, sambil senyum. Kemudian ketika Ibu Eva sedih, Ibu juga ikut agak sedih sedikit gitu, walaupun memang tidak boleh terbawa emosi Bu ya, karena kita posisi coach itu harus tetap netral gitu. Kemudian ketika Bu Eva bahagia gitu, di akhir sesi tadi saya lihat Ibu Eva bahagia enggak? Saya juga bahagia. Ternyata Bu Eva bahagia, Ibu Sartika juga bahagia. Saya pun observer sangat bahagia begitu. Kemudian Ibu juga sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Ibu menggali apa yang ingin disampaikan oleh coach gitu, karena biasanya kan untuk identifikasi kadang ada coach yang diam ya, karena memang susah untuk menyampaikan masalahnya gitu. Jadi Ibu sangat mampu sekali gitu memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, sehingga mampu gitu Bu Eva mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan curahan hatinya kepada Ibu. Luar biasa sekali gitu. Nah, dari coaching hari ini gitu ya, karena Ibu tadi kan ingin diobservasi bagian identifikasi masalah ya Bu ya. Kemudian di bagian pertanyaan berbobot, mungkin ada nggak kompetensi lagi yang Ibu ingin kembangkan selanjutnya Ibu
dari yang tadi? Karena menurut saya yang tadi tuh udah bagus banget Ibu gitu. Saya masih di situ ya Bu, saya masih kepingin mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, dan ditambah lagi di bagian rencana aksinya Bu. Jadi tadi kan ya di awal identifikasi, sekarang saya ingin tambah lagi ke bagian rencana aksi, tapi tetap dengan menggunakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagaimana menggalinya, lebih dimaksimalkan lagi kompetensi saya dalam menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Baik, lebih detail lagi Bu ya, berarti ada penambahan lagi berarti ya kompetensi yang kompetensinya tetap menggunakan kompetensi intinya pertanyaan berbobot, alur tirtanya yang bertambah Bu ya, lebih ke selain dari identifikasi ditambah lagi dengan rencana aksinya, begitu Bu ya. Luar biasa sekali. Baik Ibu, mudah-mudahan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan lagi nantinya gitu ya bisa bertambah lebih lagi gitu ya. Kemudian kalau saya lihat Ibu tuh sudah mampu menjadi coach yang handal Ibu Sartika. Begitu. Begitu Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nih Bu gitu untuk saya ingin lagi gitu ya menjadi observer Ibu gitu di coaching-coaching selanjutnya gitu agar saya mampu bisa melihat perkembangan Ibu ke depan. Begitu saja mungkin Bu ya untuk untuk kali ini mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih juga Bu Sartika sudah mau saya menjadi observernya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Misna. Waalaikumsalam Bu Epa. Mana kabarnya hari ini Bu Misna? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Hari ini Bu Misna akan melakukan coaching ya dengan Bu Sartika. Bu Misnanya coachnya, Bu Sartika coachingnya. Nah nanti saya saat melakukan coaching dengan Bu Tika, saya mengamati Bu Misna ya. Nah sebelum mulai melakukan percakapan dengan Bu Sartika, saya sampaikan dulu ya, kita sama-sama saling mengingatkan. Saya sampaikan rubrik penilaiannya, percakapan coachnya. Saya ulangi lagi, saya sampaikan. Nah, diharapkan nanti Bu Misna selaku coach itu menerapkan alur tirta. Alur tirta itu juga nanti mencakup tujuan umumnya. Bu Misna menanyakan tujuan apa dari percakapannya itu. Dan jangan lupa juga Bu Misna identifikasi permasalahan apa yang mau disampaikan oleh coachnya, dan juga ada rencana aksinya. Kira-kira nanti Ibu Misna tanyakan rencana apa saja yang mau disampaikan oleh coachnya. Dan yang terakhir tanyakan juga tentang tanggung jawabnya Bu. Tanggung jawab atau komitmen dari coachnya itu terhadap permasalahan tersebut. Ya Bu Misna ya? Nggih Bu. Nah, dan juga saya tambahkan lagi juga ada tentang kompetensi inti coachingnya. Jangan lupa juga selain ada alur tirta juga kita terapkan kompetensi inti coachingnya. Yang pertama jangan lupa Bu Misna itu merasakan kehadiran penuh di saat percakapan agar coachingnya merasa nyaman saat menyampaikan permasalahan tersebut. Nah selain kita merasakan kehadiran penuh, kita juga jangan lupa mendengarkan dengan aktif. Kita juga mendengarkan dengan aktif agar coach menyampaikan itu merasa diperhatikan. Karena semua orang kan suka diperhatikan Bu. Jadi kita mendengarkan dengan aktif. Dan yang terakhir jangan lupa juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kita gali, Bu Misna selaku coach itu menggali informasi-informasi apa yang mau disampaikan oleh coachnya. Mendengarkan dengan rasa, biar menghadirkan rasa empati kita sebagai coach terhadap coach kita. Oke. Ya, Bu Misna ya, semoga dapat saya selaku observer di sini saling mengingatkan. Nah, di sini yang saya mau tanyakan ke Bu Misna itu kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan nih, Bu Misna? Kompetensi mungkin masih diidentifikasi masalah Ibu. Jadi
bagaimana saya menggali masalah-masalah yang ada di koci saya nanti. Di bagian situ Oh kayaknya Bu, iya. kompetensinya. Nah, kalau kompetensi inti coachingnya gimana? Yang ada 3 itu, Kompetensi kelayuran penuh, intinya ya, mendengar. ya lebih ke ini sih Bu, pertanyaan berbobot mungkin ya, karena saya harus melihat pertanyaan berbobot bisa enggak saya lakukan seperti itu Bu. Oh iya, jadi Ya. Bu Misna itu ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot ya. Nah, Ya. kalau itu yang ingin dikembangkan. Terus yang saya mau tanyakan di bagian kompetensi mana ini yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh saya ini Bu Misna? Masih sih di identifikasi masalah kalau di alur tirtanya, kemudian kalau di kompetensi intinya lebih ke pertanyaan aja Bu, lebih pertanyaan berbobotnya, mampu tidak saya memberikan pertanyaan menggali masalah itu. Oh iya, jadi Itu sih. nanti pas melakukan percakapan, melakukan coaching dengan Bu Tika, saya observasi Bu Misna, terutama di bagian identifikasi masalah ya, Nggih. juga pertanyaan berbobotnya di kompetensi inti coachingnya. Oh iya Bu Nggih. ya. Nggih, nggih. Kira-kira menurut Bu Misna, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan, Bu Misna? Indikator tercapainya ketika misalnya coach saya bisa memberikan bisa menceritakan semua masalahnya gitu, kemudian bisa mendapatkan solusinya sendiri gitu dari apa yang akan disampaikan nanti, begitu Ibu. Oh iya. Itu mungkin. Terus ya Bu Misna, saya rasa cukup untuk sekarang. Silakan melakukan teknik coaching dengan Ibu Sartika sebagai coachnya. Saya nanti tinggal mengamati saja Bu Sartika dengan Bu Misna. Silakan Bu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sartika. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Sartika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata suara tensinya masih sama, Bu ya. Assalamualaikum pertama dengan Assalamualaikum kedua ya. Kok saya lihat wajahnya kok kayaknya sedih, Bu ya. Baik. Sedikit lah Bu, sedikit kita masalah lah. Biasa di sekolah, di pembelajaran di kelas Bu. Oh begitu. Kemarin hubungi saya Bu ya. Katanya ada yang mau diceritakan ya, ada sedikit masalah. Kira-kira masalah apa itu Bu? Masalah di kelas tadi ya, masalah apa itu Bu? Oke, saya berterima kasih ya Bu sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sebentar dengan saya. Sebenarnya permasalahan saya itu terjadi ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas Bu. Jadi ketika saya mengajar, saya biasanya menggunakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang saya buat ini dalam bentuk video, Bu. Jadi ketika saya mengajar, saya memutar video tersebut. Namun ketika saya lihat respon anak-anak saya ini, siswa-siswa di kelas, kebanyakan dari mereka malah tidak berminat, tidak bersemangat, malah mereka datar-datar saja ketika melihat video saya. Jadi saya merasa sedih di situ. Saya galau, jujur saya sangat galau. Saya bertanya pada diri saya sendiri, ada apa dengan saya? Kemudian kenapa anak-anak saya, murid-murid saya ini kok tidak bersemangat, tidak berminat atau biasa-biasa saja responnya, bahkan tidak memahami malah materi yang saya sampaikan lewat video itu. Jadi itu sih masalah saya, Bu. Baik, karena pertemuan kita ini singkat Bu ya, jadi yang Ibu ingin dapatkan dari pertemuan ini tuh apa Ibu kira-kira? Tujuan dari pertemuan hari ini Bu? Ibu berharap apa ini, gitu? Saya ingin pergunakan dengan sebaik mungkin. Bagi saya ini harus bermakna. Jadi saya kepingin ketika di akhir obrolan kita ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya bisa menemukan apa tindakan yang harus saya lakukan sehingga siswa saya itu ketika saya sodorkan materi pembelajaran lewat video pembelajaran itu, ya mereka paham, mereka bersemangat, mereka berminat, dan mereka lebih menyukai mungkin apa yang saya sampaikan tersebut. Jadi lebih ke itu saja sih Bu. Oh ya, berarti ada solusi ya dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi siswa lebih bersemangat lagi untuk belajar pas pembelajaran Ibu. Begitu Bu Sartika ya? Terutama nanti ketika saya
belajar dengan menggunakan media pembelajaran lah. Mereka maulah menonton dan Menonton. cepat paham dengan apa yang saya maksudkan lewat video tersebut. Baik. Kalau dari pengamatan Bu Sartika saat ini, kondisi real peserta didik Ibu bagaimana Bu kondisinya di kelas itu ketika Ibu mengajar? Oke. Rata-rata kalau saya amati ya, pada saat pembelajaran atau setelah pembelajaran, mereka yang kurang berminat dari pelajaran saya. Saya kan belajar bahasa Inggris nih Bu, mengajar bahasa Inggris. Ibu tahulah pelajaran saya ini lebih banyak yang tidak menyukainya. Nah, saya sudah untuk meningkatkan minat mereka itu saya sudah berusaha. Salah satu usaha saya ini bagaimana anak-anak itu semangat dan berminat ya, saya buatlah media pembelajaran dengan membuat video. Namun, pada kenyataannya ketika saya memutar video tersebut, justru anak-anak itu tidak memberikan respon apapun. Mereka hanya datar saja. Bahkan ada di antara mereka mengatakan, "Oh, Ibu kok enggak mengerti apa sih maksud video Ibu buat ini? Kayaknya video Ibu kurang menarik." Nah, itu yang menurut saya menjadi masalah yang saya hadapi dan saya butuh itu pencerahan bagaimana anak-anak itu ketika saya putarkan video itu mereka mau belajar dan mengerti apa yang saya sampaikan. Karena di lapangan anak-anak ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Akhirnya saya sedih jadinya, Bu. Oh begitu. Apakah Ibu pernah tanya nggak kepada siswa gitu? Kan kalau dari saya dengar dari yang Ibu sampaikan kan Ibu lebih menyalahkan diri Ibu sendiri ya. Kayaknya terkesan misalnya kayaknya saya kurang dalam pembelajaran nih kayaknya. Begitu Bu Sartika ya? Ya, Apakah kayaknya seperti itu, Bu. Oh gitu. Apakah Ibu pernah bertanya mungkin kepada siswa gitu? Kalau ketika Ibu menyampaikan mungkin observasi kepada siswa wawancara gitu di luar dari pembelajaran? Oke. Bagaimana? Saya pernah mencoba, Bu, ya. Saya pernah mencoba walaupun tidak semua saya tanya. Beberapa di antara mereka saya panggil ke ruang guru. Kenapa mereka bersikap, bertingkah laku seperti itu. Ternyata jawabannya ya saya kaget juga, kaget juga. Kenapa saya kaget? Karena mereka mengatakan bahwa, "Ibu, kalau Ibu memberikan kami materi lewat video pembelajaran, bisa ndak videonya dibuat semenarik mungkin?" Nah, itu yang saya tangkap dari apa yang saya tanyakan, walaupun tidak semua. Jadi rata-rata kalau saya lihat mereka itu lebih tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan lewat video itu karena menurut mereka tidak menyenangkan, tidak variatif begitu. Oh baik, berarti menurut Ibu sudah Ibu cek-cek juga ya, sudah wawancara siswa ternyata memang menurut mereka penelitian Ibu juga ternyata memang videonya yang dari dalam proses pembelajarannya berarti yang kurang maksimal mungkin Bu ya atau kurang Ya, menarik menurut mereka. Ya, penyajian videonya mungkin Ibu ya penyajian video ya. Ya, maklum sekarang kayak siswa sudah banyak mendengar informasi, mereka juga sudah banyak tahu kayaknya tentang video juga Bu ya. Kalau kita berbicara level nih Bu Sartika gitu, level berapa kira-kira anak peserta didik Ibu dalam mendengarkan penyajian Ibu di kelas? Level 1 sampai 10 misalnya, kira-kira rentang berapa Bu? Oke, kalau saya lihat ya, ketika saya putarkan video tersebut, rata-rata mereka itu ada di level 5 sih kayaknya Bu. Mereka kayaknya belum paham betul. Sebagian besar di antara mereka itu tidak mengerti apa yang saya sampaikan lewat video tersebut. Oh begitu, rentang 5 kalau bahasa Inggris Ibu Sartika tadi ya? Kalau rentang 5 lumayan rendah juga Bu ya? Lumayan 50 di tengah-tengah gitu, tetapi bisa dikatakan agak rendah gitu. Kemudian kalau misalnya berbicara level ideal mungkin Bu ya, pasti kita semua punya level ideal kan, pengen anak itu seperti apa. Kira-kira menurut Ibu pengennya berapa gitu dari level 5, inginnya level berapa? Oke. Saya jelas sebagai guru ya, pendidik ya, kepingin anak-anak itu memahami semua materi yang saya ajarkan dengan baik. Jelas saya menginginkan anak-anak saya itu lebih menguasai materi itu. Namun saya tidak akan muluk-muluk. Saya tidak mau berandai-andai mengingat di dalam diri saya pun ada kekurangan. Jadi ketika saya nantinya menginginkan anak-anak itu ada di level berapa ya, saya dengan usaha saya juga kan. Saya kepingin mereka itu ada di level 8 mungkin Ibu ya. Dengan kemampuan IT saya ya saya kepingin mereka berada di level 8.
Baik, untuk level 8 ya, dari 5 sampai 8, tangganya lumayan berat tuh, Bu. Naik ke Iya, 3 lumayan ngos-ngosan kayaknya, Bu, ya. Nah, kira-kira karena naik ke tangga 3 itu kayaknya butuh usaha keras, Bu, untuk, mencapai itu gitu. Kira-kira apa usaha Ibu, ke depan untuk, siswa Ibu itu, dengan masalah yang Ibu hadapi sekarang? eee, saya ingin melakukan banyak hal sehingga saya bisa, menyajikan, video pembelajaran yang menyenangkan, dan dengan kondisi anak saya seperti itu, mungkin saya harus berusaha lebih giat lagi. Nah, lebih giat laginya itu ditambah paling banyak, paling utama itu justru dari saya sendiri, Ibu. Saya bagaimana saya menghayalkan anak-anak ini di posisi tersebut, justru usahanya harus maksimal dari saya. Itu yang saya ingin tekankan. Jadi saya itu akan berusaha, bagaimana menampilkan yang pertama itu ya, menampilkan video pembelajaran yang menurut mereka itu kreatif, inovatif, dan bervariasi, dan otomatis menyenangkan. Kalau saya dari sayanya, saya ingin dari dalam diri saya ini, saya mampu membuat video pembelajaran yang menurut, mereka itu bisa diterima dengan dunia mereka sekarang. Kemudian yang berikutnya mungkin, saya berusaha, eee, menggali ya, apa sih, minat bakat dari mereka itu, sehingga saya bisa mengakomodirnya, sehingga nanti ada perlakuan-perlakuan khusus yang saya berikan. Jadi di samping saya membuat video pembelajaran yang bagus lewat, mengembangkan kemampuan saya sendiri, saya juga bisalah, mencari apa sih yang menjadi keinginan mereka sebenarnya. Lebih ke itu sih, Bu, usaha saya. Baik, usaha Ibu tadi ada, membuat video pembelajaran ya, yang dari Ibu sendiri gitu ya, Iya, menggali, kemampuan Ibu dalam membuat video pembelajaran, kemudian Ibu juga tadi berusaha untuk memetakan iya, Ibu. peserta didik Ibu sesuai dengan minat bakatnya mereka, begitu. Nah, ketika ada usaha-usaha yang Ibu lakukan pasti, biasanya ada hambatan, Bu, ya, dalam kita membuat usaha gitu. Kira-kira apa hambatannya kira-kira, Bu, menurut Ibu? Oke. Kemungkinan saya akan, dihadapkan dengan masalah nanti karena ini adalah saya sendiri yang menjadi aktor utama sehingga anak-anak itu bisa paham dengan apa materi yang saya sampaikan, mungkin saya terkendala dengan waktu, Ibu, ya. Waktu, saya harus bisa me-manage waktu saya, mengatur waktu dengan baik ketika saya mengerjakan pekerjaan pokok saya sebagai guru, tugas tambahan, dan mengembangkan diri saya sendiri. Nah, salah satu contohnya mungkin saya harus ikut workshop, mungkin ya. Nah, itu harus saya bisa mengatur waktu dengan baik. Kemudian yang berikutnya ya hambatan yang mungkin saya bisa hadapi dari anak-anak yang mungkin, eee bagaimana pemetaan itu bisa dilakukan dengan baik, karena kan minat bakat anak itu beda-beda ya, jadi sewaktu-waktu bisa berbeda-beda. Jadi saya harus punya, keterampilan lain untuk bisa memahami bahwa anak-anak sekarang sukanya apa, besok sukanya apa. Jadi ya hambatan itu justru datang dari anak itu, bagaimana saya bisa memetakan kemampuan mereka itu dengan baik. Itu saja sih, Bu. Baik, berarti hambatannya di waktunya Ibu sendiri ya, Oke. waktunya Ibu dan anak-anak mungkin ya, anak peserta didik Ibu, begitu ya? Iya, benar. Eee, hambatan, nah untuk, apa namanya, karena hambatan itu tetap biasanya ada gitu ya, tetap ada selalu gitu, dalam kita melakukan usaha, tetapi kita harus, punya rencana ini, Bu, rencana yang maksimal yang kira-kira bisa menyelesaikan, permasalahan Ibu tadi gitu. Ada nggak rencana runutnya, Bu, yang Ibu harus berikan gitu untuk anak didik Ibu, biar menyenangkan di kelas begitu? Itu sih yang lagi saya Rencana pikirkan, Bu, mhm, bagaimana ya kira-kira rencana apa sih yang bisa membantu saya dan murid saya ini, bisa keluar ya, dari masalah itu. Mungkin saya harus mulai dari diri saya sendiri, Ibu, ya. Berarti iya, saya harus, membuat jadwal mungkin, Ibu, ya. Membuat jadwal yang disiplinlah, di mana saya harus mengerjakan tugas pokok saya, kemudian saya membuatkan jadwal kapan saya harus mengembangkan diri saya. Salah satu contohnya mungkin kayaknya ketika saya ingin belajar lewat YouTube, oh saya harus mhm, punya jadwal, oh hari ini setelah ngajar
saya bisa browsing-browsing sendiri di ruang guru gitu loh. Seperti itu sih, Bu. Kemudian rencana yang kedua mungkin saya mungkin lebih banyak sharing-sharing dengan teman sejawat di ruang guru mungkin Ibu ya. Bagaimana menangani minat bakat anak-anak yang berubah-ubah ini. Mungkin saya harus berkolaborasi dengan wali kelas sehingga saya bisa mengetahui kira-kira anak-anak ini lebih sukanya apa. Video pembelajaran seperti apa yang mereka sukai pada zaman mereka ini. Itu yang mungkin saya lakukan, rencana aksi yang mungkin bisa saya lakukan saat ini, Bu. Oh begitu. Ada 2 tadi Bu ya, Ibu membuat jadwal dulu, kemudian Ibu sering-sering ke rekan sejawat Bu ya, mencari minat bakat dan siswa itu. Ada nggak rencana lain lagi Bu, selain yang 2 tadi Bu? Apa ya? Mungkin saya lebih ke memberikan perhatian penuh mungkin anak-anak itu ketika mengajar. Lebih itu sih. Tindakan saya mungkin saya persuasif ya. Saya mungkin mendekati satu-satu anak-anak itu bagaimana ya biar saya paham apa yang mereka inginkan gitu lah. Itu sih. Oh begitu. Luar biasa sekali ya dari step-step yang Ibu sampaikan tadi. Ada 3 jadinya yang memberikan perhatian yang lebih gitu ya untuk peserta didik Ibu. Nah, yang lebih urgen nih Bu, yang lebih urgen rencana Ibu itu yang mana yang akan Ibu lakukan yang lebih penting untuk saat ini untuk saat ini saya lebih memilih saya membuat jadwal tentang bagaimana saya mengembangkan diri, lebih ke itu, ke rencana yang pertama kayaknya Bu. Karena ini kan bermasalah di pelajaran saya. Mereka tidak tertarik dengan video yang saya buatkan. Mungkin yang paling pertama saya lakukan adalah bagaimana mengembangkan diri saya lewat mungkinnya penjadwal yang disiplin lah. Ketika saya selesai mengajar, saya harus belajar sendiri secara otodidak, bagaimana belajar membuat video pembelajaran mungkin bisa lewat sosial media sambil selingan di ruang guru gitu Bu. Jadi mungkin rencana yang pertama kayaknya Bu, yang paling pertama saya lakukan. Oke, berarti Ibu rencana aksi yang pertama yang Ibu lakukan adalah Ibu buat jadwal dulu gitu ya, kemudian baru Ibu sambil melihat sesuai dengan jadwal yang Ibu punya ya, karena memang aktivitasnya sangat padat gitu ya. Betul sekali Bu, sangat memang harus membuat jadwal setiap hari gitu ya, biar terarah gitu apa yang kita lakukan gitu. Kira-kira waktu yang Ibu butuhkan itu kapan-kapan rencananya nih Bu? Secepatnya kah atau Ibu butuh waktu beberapa lama gitu untuk membuat jadwal dan yang lain-lainnya? Kalau jadwal karena saya menyesuaikan dengan pekerjaan saya, mungkin saya bisa lakukan bisa hari ini. Saya tidak butuh waktu yang lama karena kan mulai dari saya sudah bisa memetakan bahwa jadwal saya untuk hari ini apa, besoknya apa, terus besoknya lagi apa. Jadi mungkin dalam waktu dekat hari ini saya sudah bisa menyusun jadwalnya, Bu. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi langsung aksi, ya langsung aksi nyatanya besok malahan gitu ya. Luar biasa sekali. Seberapa besar komitmen Ibu ini terhadap anak gitu ya untuk mengembangkan kompetensi diri Ibu gitu ya, bisa anak-anak juga dari kompetensi yang Ibu ketika Ibu berkembang kan pasti anak-anak juga tambah senang begitu Bu ya. Nah, seberapa besar komitmen Ibu untuk itu? Oke, kalau dibicarakan tentang komitmen, mungkin komitmen saya terbesar itu saya curahkan buat anak-anak. Jadi saya berkomitmen kuat dan besar untuk tetap membuat anak saya lebih memahami materi yang saya ajarkan. Nah, dari situ makanya saya berusaha semaksimal mungkin bisa belajar secara mandiri bagaimana mengembangkan diri saya sendiri sehingga ketika saya melakukan pembelajaran atau menyajikan pembelajaran ke anak-anak, mana tuh paham, lebih cepat paham dan sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi saya sangat berkomitmen sangat luar biasa demi kemajuan anak-anak. Masya Allah, luar biasa semangat Ibu Sartika, luar biasa sekali komitmen yang sangat kuat, sangat tinggi. Memang itu yang kita butuhkan gitu ya untuk mendidik anak bangsa. Kita juga tidak boleh lemah gitu. Kita harus punya komitmen yang tinggi untuk mereka, sehingga mereka juga bisa punya komitmen tinggi juga untuk kita begitu ya ketika pembelajaran. Baik, ketika komitmen tinggi Ibu sudah Ibu berikan, kemudian pasti Ibu butuh dukungan dong ya. Nah, kira-kira Ibu butuh dukungan dari siapa saja, Ibu? Oke.
bicara tentang dukungan, karena ini adalah proses pembelajaran di sekolah, maka otomatis saya butuh dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah teman sejawat Ibu, karena suatu waktu saya butuh mereka ketika saya menghadapi permasalahan ketika membuat video pembelajaran. Karena yang lebih utama adalah dukungan dari anak-anak itu sendiri, karena anak-anak itu adalah yang menjadi kewajiban saya untuk menuntun mereka, maka saya juga butuh dukungan sehingga ketika saya menyampaikan video pembelajaran, mereka bereaksi bagus terhadap video tersebut, maka saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu sudah berhasil. Itu Bu, dukungannya. Baik. Baik, dukungan dari semua pihak berarti Bu ya, yang harus memang kolaborasi aktif gitu, baik dari dukungan anak-anak gitu ya, memang peserta didiknya, kemudian dukungan dari komitmen ibu juga, kemudian komitmen dukungan dari teman-teman juga ya, karena memang kita Benar. membutuhkan juga, begitu Bu ya. Baik Ibu, ini kita sampai di akhir sesi nih Bu gitu ya. Tidak terasa kayaknya waktu sudah berjalan gitu. Iya benar Ibu, benar. Dari pertemuan hari ini, kira-kira apa yang Ibu bisa dapatkan dari percakapan kita hari ini? Kali ini. Obrolan ini luar biasa Ibu, sangat bermanfaat bagi saya. Jadi saya bisa mengambil pembelajaran bahwa dengan melakukan obrolan singkat dan bermakna ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi saya bisa memahami bahwa ini masalahnya berasal dari saya atau dari siswa. Dan ujung-ujungnya nanti begini loh cara menanganinya. Jadi saya bisa mengambil hikmah bahwa ada masalah, kalau kita bicarakan secara bersama-sama, pasti akan kita menemukan solusinya. Baik, alhamdulillah gitu ya. Jadi saya merasa lega nih ketika Ibu juga sudah merasa enak gitu ya, sudah mulai tersenyum Bu dari tadi saya pas assalamualaikum tadi. Makanya saya assalamualaikum 2 kali untuk memastikan bahwa Bu Sartika apakah happy atau bagaimana gitu ya. Sekarang saya sudah merasa plong nih Bu, sudah merasa beban yang ada di otak sama di hati saya sudah enggak ada lagi, sudah lepas gitu. Akhirnya saya bisa menemukan perasaannya sudah bahagia Bu ya, alhamdulillah. Masalah saya maksudnya Bu. Alhamdulillah ya, perasaannya sudah bahagia berarti Bu ya. Sudah bahagia Bu ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pertemuan kita hari ini ya bisa memberikan pencerahan gitu ya dari masalah yang Ibu Sartika hadapi. Kemudian saya bisa ya mengarahkan gitu ya, ternyata alhamdulillah gitu ya, bisa ternyata ada solusi juga gitu dari Ibu Sartika sendiri gitu dari permasalahan yang ada gitu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa menjadi pertemuan yang berkah Ibu gitu ya, banyak pembelajaran juga yang saya dapatkan dari Ibu Sartika. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya karena sesi sudah mau habis waktunya gitu, jadi ini jangan lupa pekan depan mungkin atau minggu depan gitu kita bisa berjumpa lagi Bu. Saya pengen tahu gitu ya, mau melihat video aksi nyata Ibu nih gitu, video pembelajaran yang terbaik yang Ibu berikan gitu. Saya pengen tahu tuh Ibu ya, bisa ya? Bisa dong. Iya, terima kasih banyak Bu sudah menghubungi saya untuk bisa berbagi gitu. Saya juga berterima kasih gitu ya kepada Ibu Sartika. Sampai berjumpa di minggu depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Salam bahagia buat Ibu juga. Alhamdulillah, percakapan yang luar biasa, yang seru sekali yang saya amati hari ini antara Bu Misna dengan Bu Sartika. Luar biasa sekali. Gimana perasaannya nih Bu Misna sebagai coach hari ini? Alhamdulillah bahagia gitu mendapatkan Koci dengan masalahnya beliau gitu, masalahnya Ibu Sartika gitu, alhamdulillah bisa terselesaikan dengan alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah, kelihatan ikut ya berbahagia. Dari mukanya berseri-seri sekali, coachnya berseri, coachnya berseri, saya sebagai pengamat juga bahagia berseri juga melihat permasalahan siswa dapat terselesaikan dengan baik Bu ya. Nah, tadi apa nih yang sudah Ibu Misna lakukan pada saat melakukan coaching? Kira-kira indikator ketercapaiannya apa nih?
Dari yang saya lakukan tadi dari coaching, saya sudah menggunakan sesuai dengan alur tirta gitu. Jadi dari saya menyapa dengan hangat, kemudian saya juga tidak lupa juga bertanya tentang tujuan dari pertemuan kali ini tuh apa. Kemudian saya juga saya memberikan pertanyaan untuk mendapatkan identifikasi masalah-masalahnya Ibu Sartika itu apa, kemudian menggalinya dengan baik menurut saya Bu. Kemudian Bu Sartika juga beliau juga sudah memberikan rencana aksinya ke depan itu seperti apa dengan beberapa poin tadi ya. Ada beberapa poin, kemudian saya tanyakan poin yang terpentingnya yang mana gitu yang harus dilakukan terdekat gitu. Kemudian bentuk tanggung jawabnya, komitmennya begitu. Kemudian dukungan dan hambatan. Jadi sudah sesuai dengan runutnya alur tirta begitu Bu. Dan saya juga tidak lupa dengan kompetensi intinya gitu dari yang 3 tadi. Jadi saya menghadirkan diri saya dengan sepenuh hati gitu ya, mendengarkan dengan seksama gitu ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Sartika gitu dengan mengikuti alurnya. Bahkan saya mengikuti dari awal gitu ya, saya berikan salam 2 kali itu hanya sebenarnya untuk ini mengetahui apakah Ibu Sartika baik-baik saja gitu Oh seperti itu. iya, Dan alhamdulillah di akhir sesi ini sudah mulai semeringah. Kemudian mendengarkan dengan aktif gitu dengan apa yang beliau sampaikan gitu saya dengarkan dengan seksama gitu sehingga saya bisa menggali dengan baik. Kemudian saya juga menurut saya sih mampu saya buat pertanyaan yang berbobot gitu untuk menggali apa permasalahannya beliau sehingga beliau juga bisa saya tuntun untuk menemukan solusi-solusi yang bisa dilakukan. Begitu Ibu. Oh iya, alhamdulillah ya luar biasa sekali yang dilakukan sama Bu Misna. Berarti sesuai dengan apa yang saya catat tadi, yang saya dengar, saya lihat itu sesuai sekali. Bu Misna juga sudah melakukan sesuai alur tirta, tujuannya sudah dapat, sudah disampaikan. Ibu Misna juga sudah identifikasi masalahnya sudah, ya kan? Nah, dan juga di rencananya Ibu Misna juga menanyakan sampai ada berapa rencana tadi, ada 3 sampai poin-poin terpentingnya. Ibu Misna juga sudah menerapkan, menanyakan tentang tanggung jawab, komitmennya sampai perasaannya Bu Sartika juga. Dan juga tadi yang saya amati juga Ibu Misna sudah luar biasa sekali menerapkan kompetensi inti coachingnya itu mendengarkan aktif sekali sampai ikut merasakan dan merasakan kehadiran penuh di situ, menunjukkan empati yang lebih besar terhadap permasalahan Ibu Tika sehingga Ibu Tika sebagai coachingnya itu mampu menemukan solusi. Dan juga Ibu Misna juga sudah bagus sekali menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan rasa ya Bu ya. Nah, jadi jauh dari penilaian dan asumsi dan Ibu Misna juga sudah fokus sama area yang dikembangkan yaitu diidentifikasi masalah kan Ibu mau dikembangkan di situ dengan pertanyaan berbobotnya juga di situ berdasarkan pra percakapan kita tadi Bu. Ya alhamdulillah Ibu Misna sudah tugasnya sebagai coach dengan baik sekali. Nah, satu lagi nih Bu yang saya mau tanyakan dari kompetensi yang sudah saya observasi tadi, ada enggak kompetensi yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Misna? Kalau kompetensinya sih lebih masih ke pertanyaan berbobot Ibu gitu. Jadi saya pengen tahu bagaimana caranya gitu ya menggali pertanyaan-pertanyaan, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kalau iya lebih ke pertanyaan berbobotnya. Kalau di alur tirtanya mungkin ada penambahan sih Bu gitu. Yang tadi kan di bagian identifikasi masalah gitu ya. Jadi lebih bertambah lagi ke mungkin rencananya ke depan itu seperti apa. Nah, itu harus digali-gali lagi gitu kan. Tadi sudah ada 3 poin, mungkin ada lagi gitu tambahan lagi rencana aksi yang akan diberikan solusinya sendiri begitu. Kita yang mengarahkan. Itu mungkin di bagian situ. Luar biasa sekali coach ini mau belajar mengupgrade diri lagi. Tadi yang mau diobservasi, identifikasi, sekarang nambah lagi yang mau dikembangkan rencana aksi tapi tetap dengan
memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya alhamdulillah luar biasa Bu Misna. Semoga apa yang direncanakan, yang dikembangkan berhasil dengan baik, dan saya Amin. harap Bu Misna sebagai coach itu tidak hanya melakukan sekali ini saja, terus melakukan teknik coaching, tidak hanya terhadap rekan sejawat, bisa juga terhadap siswa, karena siswa ini kan latar belakangnya berbeda ya Bu, pasti banyak permasalahan-permasalahan yang kita temukan di mereka. Ya Bu, terima kasih. Demikian pengamatan saya yang sangat luar biasa hari ini. Semoga apa yang kita inginkan tercapai. Nanti bisa Amin. dikabarkan juga. Bu Tika mengabarkan sebagai coach, mengabarkan ke coach juga bisa mengabarkan ke saya, biar kita sama-sama senang mendengar solusi yang sudah dilaksanakan. Terima kasih Bu, sudah Makasih saya banyak. amati hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.